Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 887 sampai bab 888 bab 887 3 Gagak Gaya Dingin. Orang-orang yang tersisa di Gang Suzong memegang pisau di tangan mereka dan menatap Ji Fei dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berkata apa. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena mereka semua ketakutan. Baru saja Ji Fei membunuh Su Horse, Su Sep, dan Su Rabbit dengan satu tindakan. Ini adalah pemimpin mereka. Dan yang lebih penting, ketiga orang ini bukanlah orang biasa. Orang-orang ini semua dilatih oleh kuda Su, domba Su, dan kelinci Su, dan mereka bukan tandingan mereka bertiga. Mereka bertiga dibunuh dengan mudah oleh Ji Fei. Apa yang akan mereka lakukan dengan sisanya? Mengingat kembali pembunuhan Ji Fei sebelumnya terhadap anjing Su, babi Su, dan ular Su, dia adalah seorang pembunuh mesum. Eksistensi yang sangat kuat. Bagaimana cara menghadapi orang seperti itu? Terburu-buru ke depan, hanya bisa mati, mungkin patah. Seseorang menjatuhkan pisau di tangannya karena ketakutan. Ketika pisau seseorang jatuh ke tanah, sekelompok pisau orang langsung jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Kemudian, berlari, seseorang berteriak, dan pembunuh Suzong Eli itu seperti air pasang surut. Mereka telah menyerang dengan sangat cepat sebelumnya, tapi sekarang mereka mundur dan melarikan diri lebih cepat. Mereka semua berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Namun, mereka berlari sangat cepat, tetapi ada cahaya putih di depan mereka yang berlari lebih cepat dari mereka. Cahaya putihnya keras, cahaya dingin membakar matamu. Sangat dingin, itu membuat bulu kuduk berdiri. Lalu terdengar percikan darah di udara, dan suara kepala serta mayat berjatuhan ke tanah. Tidak ada yang berteriak, semuanya sudah berakhir. Karena gerakan Ji Fei barusan sangat sederhana dan cepat. Ini sesederhana satu pembunuhan, itu berlalu begitu saja. Para pembunuh di jalur Suzong ini tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mati dengan bahagia. Pertemuan mereka dengan Ji Fei begitu singkat, sehingga mereka bahkan tidak melihat penampilan Ji Fei atau gerakan tubuhnya yang anggun. Dan semuanya telah berakhir. Ini sudah berakhir selamanya. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, matahari bersinar dari luar, dan darah merah terakhir beterbangan di udara, seperti pelangi merah, seperti garis warna-warni, meskipun indah, namun berdarah. Pada daun yang berwarna hijau terdapat tetesan darah berwarna merah cerah, hijau menyilaukan dan merah cerah. Merah dan hijau terjalin, sangat cerah, tapi itu juga sangat berdarah. Pada saat ini, Ji Fei berdiri di sana, dan sinar matahari terbenam menyinari tubuhnya, seolah-olah berbingkai emas. Ia ibarat dewa, dewa yang bisa menentukan hidup dan mati manusia di dunia. Kesunyian, angin gunung bertiup, bau darah yang menyengat di udara menyerang lubang hidungku. Tapi tidak ada fluktuasi yang terlihat di wajahnya. Hu Sueyao, yang baru saja dibunuh oleh aliansi seni bela diri Chuzo Ji Fei, tidak dapat lagi menahan guncangan dari pembunuhan semacam ini di depannya. Tubuhnya bergoyang, matanya terpejam, dan dia terjatuh dengan lembut. Ji Fei berbalik dan bergerak, memegangi Hu Sueyao ketika dia akan jatuh ke tanah, dan mulai menyelamatkannya. Di puncak gunung di kejauhan, dua pria dan satu wanita menatap Ji Fei dan pemandangan itu. Mata mereka pertama-tama dipenuhi dengan keterkejutan dan kemudian dipenuhi dengan kemarahan yang dalam. Mereka adalah master dari Suma, Su Sep dan Su Rabbit. Ini adalah tiga peserta magang yang telah mereka latih melalui pembelajaran seumur hidup. Awalnya saya berharap mereka perlahan bisa menjadi lebih kuat di Gang Suzong,
dan mereka bisa terus mengambil langkah maju dan mengambil tempat mereka di masa depan. Karena itu, ketika ketiga pria itu mendengar bahwa kuda Su, domba Su, dan kelinci Su datang untuk membunuh Ji Fei, mereka mengikutinya secara khusus untuk membantu. Namun, mereka tidak pernah menyangka Ji Fei akan mengakhiri pertempuran tanpa memberi mereka kesempatan untuk membantu. Secepat kilat, sangat kejam, dia juga ahli kekuatan gelap, kata Tuan Suma Han Feng. Han Ning berkata dengan marah, "Saya tidak peduli siapa tuan dia akan mati." Ya, dia adalah Master Anjin, dan kami bertiga juga Master Anjin. Bagaimana kami masih bisa takut pada anak muda seperti dia? Master Sutu, Han Chai, merasa lebih terhina dan sangat marah ketika dia mengira muridnya Sutu telah merayu Ji Fei sedemikian rupa, tetapi dicemooh dan diejek. Ketika saya memikirkan tentang pembunuhan Ji Fei, itu hanyalah membunuhnya dengan rasa sakit dan mematahkan bunga dengan tangan yang telaten, yang bahkan lebih kejam dan tak terbayangkan. Ji Fei tidak hanya mempermalukan Sutu, tapi juga mempermalukan Han Chai. Niat membunuh itu kuat. Han Feng berbicara lagi, "Jika Ji Fei ini tidak mati, jalur Suzong kita pasti akan musnah." Han Ning dan Han Chai tampak bertanya-tanya, "Kamu masih muda, dan kamu telah berkultivasi seperti ini. Jika waktu berlalu, kamu akan mendapat masalah yang tak ada habisnya." Han Feng benar-benar terpana dengan gaya membunuh Ji Fei yang elegan dan tak terkendali serta kekejaman serangannya. Bahkan jika mereka berada di Gang Suzong, pembunuh seperti mereka yang telah ada selama beberapa dekade tidak akan mampu membunuh seperti ini. Apapun yang terjadi padanya di masa depan, aku akan membiarkan dia mengakhirinya hari ini dan membiarkan dia tidak memiliki masa depan. Han Chai mengeluarkan pisau tajam dan berkata, "Aku akan membunuh Ji Fei ini." Kemudian garis merah hendak menuju ke kaki Ji Fei. "Han Chai, jangan impulsif. Ji Fei ini tidak bisa dibunuh oleh satu orang," Han Feng berkata untuk menghentikannya. Sangat mudah baginya untuk membunuh para pecundang itu, tapi tidak semudah itu membunuh kami yang lebih tua. Han Chai berkata dengan nada menghina, "Ya, kita semua adalah penguasa Anjin. Dia masih muda, tidak peduli seberapa tinggi dia, apa yang bisa dia lakukan, ada di antara kita yang sudah berlatih selama puluhan tahun. Apakah kita masih bisa kalah dengannya?" Han Ning berkata dengan dingin. Han Feng menggelengkan kepalanya, "Apakah kamu lupa kematian Zhou Wanshan dari aliansi seni bela diri?" Meskipun mereka terkejut dengan disebutkannya kematian Zhou Wanshan, itu jelas bukan situasi yang membuat mereka takut. Han Ning memandang Han Feng dan mencibir, "Bagaimana sampah dari aliansi seni bela diri dibandingkan dengan kita? Saudaraku, jangan ragu. Ayo kita ambil tindakan langsung. Bunuh Ji Fei, lalu kembali ke Suzong Eli. Kita juga bisa menjadi objek penghormatan semua orang." Han Chai menunjukkan kecemasan. Han Feng terdiam dan tidak berbicara. "Kami, tiga gagak gaya Han, tidak sia-sia," Han Ning melanjutkan. Wajah Han Feng sedikit berubah, menunjukkan tekad. "Han Chai, kamu membunuh. Han Ning, kamu menyerang secara diam-diam. Aku akan bertarung secara langsung, dan kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuh anak ini." Han Ning dan Han Chai langsung sangat gembira. "Bagus." Han Ning berbalik dan berlari ke kiri. Dia ingin menyerang Ji Fei secara diam-diam dari belakang. Tubuh Han Chai dengan cepat menghilang ke dalam hutan, dan kadang-kadang bahkan tampak menembus ke dalam tanah. Angin dingin melebarkan lengannya, seperti burung terbang, berlari kencang menuruni gunung. Ji Fei sangat mengagumkan, dan kemampuan bertarungnya sangat kuat, tetapi di mata ketiga orang itu, dia tidak takut padanya. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli energi gelap, dan masih ada 3 dari mereka,
dan mereka telah berlatih selama beberapa dekade lebih banyak daripada Ji Fei. Ji Fei sudah mati di mata mereka. Bab 888 Sampah Lama. Hu Sueyao berbisik dan perlahan membuka matanya. Matanya langsung tertuju pada Ji Fei. Saat ini, aura Ji Fei sangat tenang, tanpa niat membunuh. Karena semua yang ada di depanku sudah berakhir. Orang-orang ini hanyalah orang mati, dan ini adalah beberapa orang terkutuk. Hu Sueyao tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk leher Ji Fei, merasakan emosi yang rumit karena selamat dari bencana. Saudara Ji Fei, woho. Dia berteriak, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan menangis dengan sedihnya. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk punggung Hu Sueyao dengan lembut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saudara Ji Fei, aku tidak takut pada diriku sendiri. Aku mengkhawatirkanmu, maukah kamu? Gadis kecil, kamu memang khawatir, karena dia akan mati. Hahaha, tawa keras Han Feng tiba-tiba terdengar. Seru Hu Sueyao, segera melepaskan Ji Fei, berjuang dan melompat ke tanah, khawatir dia akan mempengaruhi Ji Fei. Mata Ji Fei perlahan terangkat, menatap Han Feng yang berdiri di depannya. Sebuah cibiran muncul di wajah Han Feng. Dengan niat membunuh, Ji Fei, kamu terlalu kejam, kamu membunuh begitu banyak dari kami, kamu terlalu sombong, hari ini adalah hari kematianmu. Hanya kamu, Ji Fei berdiri perlahan, wajahnya penuh penghinaan. Han Feng sama sekali tidak peduli dengan penghinaan Ji Fei. Sebaliknya, dia bertindak dengan sangat tenang. Kuda Su, domba Su, dan kelinci Su yang baru saja kamu bunuh adalah muridku. Aku ingin membalaskan dendam mereka. Dia sengaja mengatakan bahwa dia adalah murid seseorang, berharap dapat menarik perhatian Ji Fei kepadanya dan menciptakan peluang bagi Han Ning dan Han Cai. Jadi, kamu adalah tuan dari para pecundang itu. Ji Fei berkata dengan nada menghina, Anda. Han Feng tiba-tiba merasa marah dan berkata bahwa dia sia-sia. Kamu adalah pecundang lama, aku tahu ini, Ji Fei berkata perlahan lagi. Ji Fei, kesombonganmu tidak terbatas. Setelah Han Feng selesai berbicara, tangannya tiba-tiba bergetar, seperti burung terbang besar, mengohom ke arah Ji Fei. Saat orang itu semakin dekat, Hu Sueyao merasakan angin kencang bertiup di wajahnya, dan seluruh tubuhnya mulai mundur tak terkendali. Berdiri di belakangku, Ji Fei mengingatkan, lalu berdiri tegak dan menghadapnya. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi aura di tubuhnya mengalir secara alami, menghalangi momentum angin dingin yang menggigit. Han Feng terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu kuat, sehingga dia bisa dengan mudah menetralisir serangannya. Ini juga membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Ji Fei. Jika orang tersebut masih hidup, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar di masa depan. Ji Fei, pergilah ke neraka. Setelah Han Feng selesai berbicara, dia menarikkan tangannya, dan tiba-tiba lusinan aura pembunuh dingin melesat ke arah Ji Fei. Ji Fei berdiri tegak, tubuhnya yang ingin melawan membeku, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia ternyata adalah Master Anjin, lebih kuat dari Xiong Hai, dan mampu mengubah Qi menjadi pedang. Ini sudah menjadi puncak di antara para Master Anjin, dan mereka akan segera naik ke level Master yang diperoleh. Itu di luar dugaan Ji Fei. Tapi itu juga membangkitkan niat membunuh yang kuat dalam dirinya. Tetapi dia tidak menyerang, dia hanya mengeluarkan sisa panah 3 manik, terbang di udara, dan mengenai energi pedang yang datang ke arahnya. Han Feng tidak menyangka Ji Fei begitu tenang. Dia merasa lebih bijaksana karena tidak mendekati Ji Fei. Dia adalah lawan yang sangat kuat. Dia berdiri di kejauhan, masih melambaikan tangannya, dan energi pedang melesat ke arah Ji Fei seperti air pasang.
Mata Ji Fei dingin dan dia terus mengayunkan panahnya untuk menyerang. Puff! Energi pedang terus mengeluarkan suara saat menghantam pohon dan dedaunan. Bahkan ketika mengenai tanah, tanah akan mengeluarkan serangkaian suara yang tumpul. Hu Sueyao berdiri di belakang Ji Fei. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Mereka tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan Ji Fei. Adapun Ji Fei, dia menjadi lebih defensif dan tenang, dan bahkan memiliki senyum tenang di wajahnya. Han Feng bukan mesin, berapa lama dia bisa bertahan? Selain itu, mesin pun akan menjadi panas atau bahkan berhenti bekerja setelah sekian lama. Jadi apa yang Anda takutkan? Ji Fei sekarang menatap angin dingin seolah-olah dia sedang bercanda, seolah-olah dia adalah sasaran lelucon. Han Feng sebenarnya merasa lemah. Bagaimanapun, energi pedang ini dihasilkan oleh kekuatan dan vitalitas batinnya. Energi itu dibentuk oleh kondensasi udara berdasarkan kekuatan ini. Namun ini berasal dari sumber kekuatan yang sebenarnya, yang membutuhkan jiwa manusia bahkan kekuatan fisik. Dia bukan mesin, bagaimana mungkin dia tidak lelah? Tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan, untuk menciptakan peluang bagi Han Ning untuk menyerang dari belakang dan Han Cai untuk menyerang secara diam-diam. Pada saat ini, Han Ning muncul di belakangnya kurang dari 10 meter dari Ji Fei, tangannya juga mulai melambai ke arah Ji Fei, dan tiba-tiba lusinan energi pedang yang lebih kuat ditembakkan. Ji Fei tidak lagi gugup dengan serangan angin dingin karena tidak ada ancaman. Tepat saat dia santai dan merasa tidak ada bahaya, tiba-tiba aku merasakan kekuatan yang mengancam di belakangku. Apakah Anda diserang dari kedua sisi, Saudara Ji Fei? Ada seseorang di belakangmu. Hu Sueyao berteriak dengan gugup dan cemas. Ji Fei memeluk pinggang Hu Sueyao dengan punggung tangannya, mengerahkan kekuatan pada jari kaki kanannya, dan menggerakkan tubuhnya dengan cepat ke kiri seperti pedang tajam, berhasil menghindarinya. Kepulan, suara serangkaian energi pedang yang menghantam pepohonan dan tanah terdengar. Bahkan terdengar suara angin dingin dan energi pedang hening bertabrakan di udara, menimbulkan percikan api. Ji Fei dan Hu Sueyao baru saja berhenti dan belum berdiri kokoh. Ji Fei tiba-tiba merasakan tanah di telapak kakinya kendur, dan dia segera menyadari ada yang tidak beres tanah, dan melompat langsung ke udara. Melihat ke bawah, dua pisau tajam muncul dari tanah tempat dia berdiri. Sebentar saja, langsung hilang. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat, kalau tidak dia akan dibunuh. Saat tubuhnya hendak jatuh, energi pedang Han Feng dan Han Ning melesat lagi. Kali ini masih menyerang dari dua arah secara bersamaan, dan sudut serangannya lebih lebar dan tajam. Saudara Ji Fei, apa yang harus kita lakukan? Hu Sueyao memeluk Ji Fei dengan erat dan bertanya dengan cemas. Mata Ji Fei tiba-tiba melonjak karena niat membunuh. Jika kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Setelah berbicara, tubuh Ji Fei tiba-tiba melepaskan energinya yang mendominasi, dan seluruh tubuhnya tampak diselimuti oleh lapisan energi sejati. Bang bang bang, energi pedang Han Feng dan Han Ning ditembakkan ke atasnya, seperti menembak di atas es, mengeluarkan suara, tetapi tanpa kerusakan apapun. Keduanya tercengang. Panah-panah di tangan Ji Fei telah menarik pelatuknya, dan dia menembakkan anak panah ke arah angin dingin. Angin dingin dengan cepat menghilang. Ji Fei memegang Hu Sueyao, dengan cepat muncul di depan Han Ning. Han Ning terkejut, tapi dia masih bereaksi dengan cepat. Saat dia hendak mengangkat tangannya untuk menyerang, dia merasakan lehernya menegang, dan kemudian dia kesulitan bernapas. Kemudian gambaran Ji Fei di depannya menjadi semakin kabur. Semakin kabur. Semoga perjalanan Anda menyenangkan.
Ji Fei berkata dengan tenang. Ah, Han Ning berteriak, pecundang tua. Ji Fei mengerahkan kekuatan, dan dengan sekali klik, lehernya patah, dan kemudian seluruh tubuhnya terlempar ke arah angin dingin. Baru saja lolos dari angin dingin anak panah, semua orang langsung tercengang saat melihat pemandangan ini. Bersambung.